haleluya. Saudara, kita sudah sama-sama disegarkan, dikuatkan, dibangkitkan dengan pujian penyembahan. Sungguh indah hadirat Tuhan, saudara. Dan mari kita sama-sama sekarang siapkan hati kita. Kita akan sama-sama lagi belajar dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi dari doa Bapa kami, saudara ya. Sepanjang bulan ini oleh anugerah Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan tentang doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara yang sudah hafal, ya saudara yang sudah hafal, saudara bisa mendoakannya. Dan waktu saudara berdoa, bukan hanya sekedar hafalan saudara ya, tetapi kita mengerti satu persatu, dan itu sungguh indah karena ini adalah satu pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-6. Kita lagi baca ayat-ayat itu dan kita mau hayati lagi saudara ya. Kita akan sama-sama baca ya. Dan judul pagi ini kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang ada roti setiap hari saudara ya. Mari kita sama-sama baca mulai ayat yang ke-9. Kalau saudara hafal, saudara bisa mendoakannya juga. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita mulai saudara ya. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Karena itu Tuhan Yesus berkata, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini luar biasa sekali saudara ya. Kita sudah melihat minggu yang pertama, minggu yang kedua, doa Bapa kami ini mengajarkan pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan hubungan antara anak dan bapa. Kita panggil dia Bapa. Doa Bapa kami ini mengajarkan tentang ada surga, ada neraka. Bapa kami yang di sorga. Doa Bapa kami ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan itu tidak sendirian. Bukan Bapakku, tetapi Bapak kami. Karena semua orang Kristen itu bersaudara. Bukan hanya di Tropodo, di Jawa Timur, di seluruh dunia. Kita semua akan sama-sama bersatu dan kita panggil dia Bapak kami. Kita juga belajar dikuduskanlah namamu. Kita belajar memahami karakternya Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap berkata, Tuhan Engkau kudus, Engkau baik, Engkau mulia. Doa Bapak kami ini juga mengajarkan datanglah kerajaanmu. Mengajarkan apa? Minggu lalu kita sudah belajar, ini mengajarkan akhir zaman. Kita berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu. Jadi ada kebenaran tentang akhir zaman dalam doa Bapa kami ini. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita belajar mematikan kehendak kita, karena tiap kali kita berdoa, kita mau menyampaikan, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ayat-ayat ini oleh anugerah Tuhan kita sudah lihat 2 minggu yang lalu, juga minggu yang lalu saudara ya. Dan hari ini kita akan sama-sama bergerak lagi ke ayat yang ke-11. Slide berikutnya ya. Dikatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama fokus pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saudara ya. Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, kita bisa berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Slide berikutnya. Mengapa sih kok Tuhan itu mengajarkan bukan Tuhan saya minta berkat buat setahun, Tuhan langsung berikan berkat. Orang Surabaya mungkin bilang ditumplek belek gitu saudara ya. Kan enak Tuhan berkat buat setahun. Tetapi Tuhan mengajarkan waktu kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Ya, slide berikutnya. Mengapa kita disuruh berdoa pada hari ini? Saudara, karena berkat Tuhan itu mau dibuat selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Saudara ada nggak yang ada yang mau atau enggak? Saudara dikasih sate gitu ya,
dikasih sate buat setahun gitu saudara ya. Saudara jadi nggak bisa habiskan satenya itu, saudara dikasih sate buat setahun. Kemudian saudara suruh taruh kulkas, taruh freezer jadi es batu, kemudian saudara panasi lagi, besok panasi lagi, atau saudara mau setiap hari selalu baru. Saya selalu ingat saudara ya, papa mama saya dulu, papa suka mengajarkan kalau beli sate dicipi, dirasakan. Saudara mungkin juga tahu ini satenya fresh atau frozen saudara ya. Frozen itu es-esan. Kadang-kadang kita bisa merasakan makan sate, dalamnya kok masih kerasa ada es batunya saudara ya. Itu berarti satenya es-esan. Kita nggak mau beli yang seperti itu. Kita suka yang fresh. Saudara kalau beli koran, saudara beli koran setiap hari. Saudara nggak bisa beli koran, Pak saya minta beli koran buat minggu depan. Oh ya belum keluar korannya minggu depan. Beritanya itu setiap hari selalu baru. Tapi kalau beli koran kadang ada berita baik, ada berita buruk. Tetapi Tuhan berkata selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan itu ingin selalu membaharui kekuatan saudara dan saya itu setiap hari. Sebab itu diajarkan doa Bapak kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya, supaya saudara dan saya ingat, ya saya sudah mendoakan buat hari ini, berarti besok saya harus berdoa lagi. Bukan berarti Tuhan cuma punya sedikit-sedikit, dikasih sedikit-sedikit. Tetapi apa? Mungkin saudara dalam bahasa kita itu yang sederhana, supaya saudara kembali setiap hari saudara ya. Supaya saudara kembali setiap hari. Karena Tuhan itu kangen pada kita. Amin saudara. Tuhan itu rindu bercakap-cakap. Tuhan itu rindu omong-omong dengan kita setiap hari. Sebab itu kita diajarkan Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan tiap hari saya perlu Engkau. Haleluya. Amin tuh saudara. Setiap hari Tuhan saya perlu Engkau. Setiap hari saya mau menyembah Engkau. Setiap hari saya mau datang ke hadirat-Mu. Karena hadirat Tuhan itu selalu dikatakan selalu baru setiap pagi. Bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tapi selalu baru setiap pagi. Bahkan dalam Sefanya pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Sefanya 3 ayat yang kelima, pagi demi pagi, sekali lagi, pagi demi pagi Ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Tuhan berkata, Tuhan itu rindu untuk memberikan berkatnya itu pagi demi pagi. Tuhan berikan hukumnya, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan kekuatan, itu pagi demi pagi. Dan inilah rahasia kekuatan umat Tuhan. Amin saudara. Setiap pagi, setiap hari kita sembah Tuhan, kita berseru, kita merendahkan hati, kita periksa diri. Dan ini ukuran yang paling efektif, ukuran yang paling mantap saudara ya. Tiap-tiap hari. Mengapa anak kita sekolah setiap hari saudara? Kalau enggak sekolahnya seminggu sekali. Saudara, kalau seminggu sekali itu harus diajari nanti lupa gitu kan saudara. Jadi kalau sekolah itu harus sekolah setiap hari. Kalau ada anak mau masuk sekolah cuma seminggu sekali, yang khawatir itu orang tuanya. Nanti kamu lupa semua anak. Kamu kalau sekolah setiap hari itu diingatkan, besok diulangi lagi sedikit, diingatkan lagi, luar biasa. Gereja memang hanya bisa seminggu sekali saudara, karena kita semua saudara perlu bekerja di tempat kerja masing-masing. Saudara punya tanggung jawab yang lain. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu nggak boleh seminggu sekali. Kita selalu datang pada Tuhan setiap hari, setiap hari. Dalam Imamat 6 ayat 12 dikatakan, pada hari ini tiap pagi itu orang-orang Lewi itu harus menaruh kayu saudara. Imam-imam itu harus taruh kayu. Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu, api saudara ya, harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Bagaimana supaya hidup kita bisa terus menyala, terus berapi-api? Firman berkata, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah
Saudara tidak bisa ambil kayu satu truk, satu kontainer besar, ditaruh di atas mezbah, sudah ini mungkin cukup buat sebulan. Bukan gitu caranya, saudara ya. Bukan gitu caranya. Sudah, pokoknya saya hari ini berdoa 24 jam misalnya, besok nggak usah berdoa. Atau ya sudah, hari ini saya dengar khotbah, minggu pagi di GPPS Tropodo, nanti pulang dari sini ada YouTube. Nah, sekarang ada YouTube, saudara ya, saudara bisa dengar seharian penuh. Habis gitu, sudah, saya tidak mau belajar lagi firman sampai minggu depan. Bukan begitu caranya. Imamat 6 ayat 12 berkata, kalau kita itu mau api di atas mezbah itu menyala terus, saudara, berarti apa? Setiap pagi, setiap hari kita itu datang pada Tuhan, taruh kayu lagi setiap hari, taruh kayu itu setiap hari. Imamat 6 ayat 12. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Tiap pagi, saudara. Artinya apa? Setiap hari kita sembah Tuhan, kita datang lagi ke hadapan Tuhan, kita lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan tiap hari. Sebab itu doa Bapak kami ini diajarkan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga besok kita lagi berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan akan pelihara hidup saya, Tuhan akan berkati dengan berkat-Mu yang cukup buat hari ini. Tiap hari, saudara ya. Dan bahkan kita ingat apa yang terjadi di Alkitab setiap pagi. Setiap pagi orang Israel juga memungut mana, saudara. Keluaran 16 ayat 21. Juga setiap pagi. Khusus buat mana ini ceritanya agak beda, saudara ya. Karena mana itu kalau hari yang ke-6 mereka dapat 2 kali lipat, tetapi kemudian hari yang ke-7 mereka harus beristirahat Sabat. Tetapi kita belajar bahwa mana itu juga diambil setiap pagi. Baca firman juga setiap hari, saudara ya. Makan berkat ada roti setiap hari. Roti itu bicara tentang makanan jasmani, juga makanan rohani. Roti itu bicara tentang firman, roti itu bicara tentang melakukan kehendak Allah. Roti itu juga bicara tentang masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk kita telan habis, saudara. Itu Tuhan sediakan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita kuat, saudara ya. Setiap hari selalu ada yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, Tuhan berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Nah, slide berikutnya. Nah, saudara, ya slide berikutnya, ya kasih. Tuhan itu mengajarkan kalau kita berseru kepada Tuhan atau cara kerjanya Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kita makanan yang secukupnya. Karena apa? Tuhan itu tahu dengan tepat setiap porsi kita, makanan yang secukupnya, berkat yang secukupnya. Saudara, seringkali orang berkata, kan lebih enak kalau punya berkat itu banyak sekali. Tetapi itu bukan caranya Tuhan. Mengapa? Karena berkat itu ternyata beban. Perhatikan, saudara, dalam Amsal 30 ayat 8 dan ayat yang ke-9, Alkitab berkata begini. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini doa yang luar biasa. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bagiannya orang lain mungkin lebih sedikit, bagiannya orang lain mungkin lebih banyak. Tetapi Alkitab mengajarkan kita itu tahu bahwa Tuhan itu punya bagian yang mau Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Sehingga kita bisa berdoa, berikanlah makananku, berkatku yang secukupnya untuk hari ini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Mengapa? Kita lihat ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, nah ternyata kekenyangan itu jadi masalah, saudara. Dikatakan, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Bahaya kan, saudara? Kalau orang itu menjadi terlalu kenyang, akhirnya orang itu bisa menyangkal Tuhan. Mengerikan sekali.
Orang itu berkata, siapa Tuhan itu? Lupa sudah, karena terlalu banyak berkat yang dia terima. Atau kalau aku miskin, nah ternyata miskin juga jadi masalah. Kenapa? Aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, Tuhan tahu dengan tepat setiap kekuatan kita. Tuhan itu bisa berkati, sebab itu kita tidak perlu iri hati satu sama lain. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri satu sama lain. Oh enak ya, dia sudah bekerja sekian tahun, dia bisa punya berkat ini atau bisa punya ini, punya itu. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kita juga bisa iri hati dengan yang lain. Tetapi kalau kita selalu ingat berkatnya Tuhan itu sendiri-sendiri. Oh yang sana kok buka gereja 5 tahun, kok sudah bisa begini begitu. Mungkin kami juga buka gereja 5 tahun, kok belum seperti itu. Bisa membanding-bandingkan. Tetapi kalau kita tahu Tuhan itu punya berkat masing-masing, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, juga kita semua sebagai umat Tuhan, kita bisa selalu bersyukur. Amin saudara. Seperti lagu tadi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kenapa? Karena anugerahnya Tuhan itu mempesona kita. Kita tahu Tuhan, apa yang saya terima ini cukup buat saya, ini paling baik buat saya. Jadi saya tidak perlu iri satu sama lain. Saya percaya ini cukup buat saya. Berkat itu beban. Terlalu banyak bisa menimbulkan masalah. Kejadian 13 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kejadian 13 ayat 6 dan 7 menunjukkan ketika harta itu terlalu banyak, tempatnya sampai nggak cukup, orangnya bisa jadi bingung saudara ya. Sehingga apa yang terjadi? Malah bertengkar, malah terjadi perkelahian. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain lagi, di Ulangan pasal yang ke-17 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan begini. Ini pelajaran atau pesan untuk yang akan memerintah sebagai raja. Dikatakan begini, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Duh, kan sudah jadi raja, mau beli kuda sebanyak-banyaknya kan boleh. Tetapi firman berkata, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Nah, saudara perhatikan, mengapa? Ketika orang itu kesengsem dengan dunia ini terlalu banyak sehingga itu melebihi batas kemampuannya, akhirnya apa? Dia berisiko untuk kembali ke Mesir, saudara. Nah, saudara, kita ingat orang Israel dikeluarkan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kalau ternyata terima banyak berkat, fokus kepada berkatnya terus, apa yang terjadi? Orang itu kembali lagi ke Mesir. Mengerikan loh saudara. Sebab itu kita perlu sama-sama waspada. Tuhan, saya percaya berkat-Mu yang Tuhan izinkan untuk saya nikmati itu yang terbaik buat saya. Supaya apa? Satu, saya tidak menyangkal Tuhan. Supaya dua, saya tidak berkelahi. Yang ketiga, supaya saya tidak kembali ke Mesir. Amin saudara. Mengerikan sekali saudara ya. Diberkati Tuhan, tapi akhirnya malah kembali ke Mesir. Bukan itu rencananya Tuhan. Ayat Ulangan 17 tadi juga berkata, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi ke Mesir, saudara. Jangan juga ayat 17, janganlah ia mempunyai banyak istri. Nah, di perjanjian lama boleh poligami atau punya banyak istri. Perjanjian baru sudah ditegaskan suami istri satu, saudara ya. Satu suami satu istri, tidak lagi ada poligami dalam perjanjian baru. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ternyata segala sesuatu yang terlalu banyak itu bisa membuat orang jadi bingung saudara ya, menyimpang, bingung semua. Anak-anak punya mainan terlalu banyak juga bingung saudara ya, mau mainan yang mana, mau dibawa yang mana. Tetapi kalau kita sebagai umat Tuhan, kita harus ingat berkat itu beban.
Jadi kita mau mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan sesungguhnya saudara, ketika Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagi Tuhan, menurut Tuhan ukuran itu cukup saudara ya. Tetapi seringkali bagi kita manusia, kita merasa, loh Tuhan ini kurang Tuhan. Tetapi Tuhan itu tahu dengan betul, Tuhan bilang apa? Cukup. Cukup. Karena Tuhan itu ingin supaya umatnya itu belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk mencukupkan diri. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, Filipi 4 ayat yang ke-11. Umat Tuhan itu harus belajar untuk mencukupkan diri. Karena kalau tidak, saudara, Alkitab berkata orang itu akan selalu berkata kurang terus. Padahal sebetulnya kalau kita percaya berkatnya Tuhan dan kita berkata, Tuhan ini cukup buat aku, dan itu cukup saudara ya. Kita belajar untuk mencukupkan diri. Kalau mungkin hari-hari ini saudara merasa, oh kok rasanya berkat Tuhan kurang banyak ya dalam hidup saya. Kita mau perkatakan firman, kita mau menguduskan nama Tuhan, kita mau berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan anugerahmu mempesonaku, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti hari ini cukup, pasti cukup. Haleluya. Saudara, saya teringat ketika menyiapkan ini semua saudara ya. Saya teringat dulu sekian puluh tahun yang lalu saudara ya, waktu saya masih belum menikah, saya masih kuliah. Dulu saya kuliah pagi malam begitu saudara ya. Keluarga kami, papa mama kami, saya sama Vindo, kami sempat mengalami suatu goncangan ekonomi itu yang begitu menyedihkan dan cukup lama gitu saudara ya, hari-hari itu. Saya ingat waktu itu papa saya cuma bilang, Deon, ini papa cuma bisa kasih 50.000 seminggu. Pasti tidak cukup, tapi tidak tahu saudara ya. Ini bukan tiap hari, tapi waktu itu dikasih seminggu. Saya berdoa, waktu itu saya percaya Tuhan ini pasti cukup. Itu kira-kira 22 tahun yang lalu saudara ya, tahun 2002 dulu. Dikasih 50.000 tapi buat seminggu, buat bensin juga, buat semuanya, buat makan dari pagi sampai malam saudara. Karena apa? Waktu itu saya kuliah double saudara ya, oleh anugerah Tuhan pagi kuliah di kedokteran, malamnya kuliah di sekolah Alkitab saudara ya. 50.000 pokoknya harus cukup. Saya masih ingat tiap Senin saya berdoa. Jadi naik sepeda motor itu harus pelan-pelan saudara ya. Kenapa? Kalau digas-gas bensinnya cepat habis. Jadi kalau naik sepeda motor yang alon-alon yang kalem guys saudara, jadi pokoknya biar bensinnya awet saudara ya. Pokoknya saya hitung kira-kira bensin seminggu beli 2 liter atau 3 liter itu bisa, pokoknya begitu. Nah kemudian makannya diatur. Kadang-kadang kalau perlu puasa, tapi kita sekeluarga sama-sama kencengin sabuk saudara, sama-sama minta anugerah Tuhan, dan kita percaya ini cukup. Amin saudara, ini pasti cukup. Dan kalau setelah lulus semuanya, puji Tuhan minggu lalu itu saya dapat kesempatan untuk reuni di Erlangga sama saudara ya. Saya datang sama istri, saya mengucap syukur pada Tuhan. Akhirnya bisa selesai Tuhan. Pelajarannya Tuhan dalam hidup saya pribadi untuk belajar mencukupkan diri saudara. Saya kadang-kadang tanya sama Tuhan, Tuhan itu kok ajaib sekali. Tuhan ingin saya jadi pendeta, tapi diizinkan kuliah jadi dokter. Ya misalnya kuliah yang lain kan lebih enak, nggak terlalu mahal, biaya nggak besar, belajar nggak terlalu sulit. Tapi ternyata Tuhan ingin menunjukkan cukup, pasti cukup. Bahkan diizinkan Tuhan sampai seperti itu. Saya selalu ingat hari-hari itu saudara, sebelum masuk ke semester baru, saya suka tanya sama kakak kelas. Kita anak-anak Kristen puji Tuhan kompak di Erlangga itu. Sekalipun sedikit tapi kompak. Setiap kali persekutuan saya suka tanya sama kakak-kakak kelas, semester depan ini perlu apa? Semester depan ini kira-kira biayanya berapa? Ya selalu tanya seperti itu, tapi selalu tahu, wah enggak cukup. Enggak cukup. Apa yang bisa diirit, apa yang enggak perlu dibeli, saya tanya semua saudara ya. Oh ini yang perlu dibeli, ini yang wajib punya, yang ini bisa pinjam, yang ini. Dan puji Tuhan selesai semuanya, selesai 6 tahun, selesai semuanya, cukup. Jadi ternyata apa Tuhan salah? Enggak. Ternyata apa cukup? Cukup saudara. Amin. Tuhan itu enggak pernah salah. Haleluya. Mungkin kita merasa Tuhan kalau lebih banyak kan lebih enak. Enggak, Tuhan bilang itu cukup. Pasti cukup. Pasti cukup. Dan itu mengajari kita untuk apa? Saya ingat tiap pagi saya di sepeda motor, saya berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong. Sehingga gara-gara keadaan yang seperti itu saudara, lumayan tiap pagi dari Tropodo ke UNER
malam pulang di sepeda motor itu pakai helm teropong itu bisa teriak-teriak menyembah Tuhan, sehingga saya bisa mengalami Tuhan itu kadang-kadang sampai nangis-nangis gitu ya. Di mana? Di sepeda motor. Jadi saya mengalami Tuhan, menyembah Tuhan itu gara-gara apa? Tuhan izinkan untuk belajar mencukupkan diri. Jadi Tuhan baik, amin saudara. Dalam keadaan-keadaan yang menurut kita kurang, itu ternyata Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, dan ternyata itu memang cukup. Cuma gara-gara kita suka membanding-bandingkan dengan yang lain-lain, kita merasa oh ini kurang. Tapi berkat Tuhan itu selalu cukup, dan kita harus sama-sama waspada, saudara ya. Mumpung saya ingat, saudara, tahun pertama, saudara ya, waktu saya kuliah itu saya masih bergumul, Tuhan, teman-temanku tuh kalau kuliah bawa ini, kalau kuliah bawa itu, saya juga kepingin punya. Iblis itu bisa menipu kita, saudara. Iblis itu bisa menipu kita. Saya sudah pernah saksikan ini buat saudara, saya mungkin mau saksikan lagi. Apa yang terjadi, saudara ya? Saudara ingat saudara ingat mungkin kesaksian saya. Hari-hari itu teman-teman saya kalau ke kuliah itu bawa komputer laptop ini, saudara ya. Zaman itu laptop itu mahal sekali. Dan saya pikir kan enak ya, kuliah punya laptop. Tapi Tuhan nggak izinkan saya punya, saudara. Lalu tiba-tiba masuk SMS di handphone saya, saudara. Sampai hari ini kan ada yang namanya penipuan, awas penipuan. 22 tahun yang lalu penipuan itu juga ada, saudara ya, tahun 2002. Selamat Anda mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. 5 juta zaman itu besar sekali, sudah bisa cukup buat beli laptop juga. Saya itu bisa seperti kebo dicocok itu, saudara. Saya itu bisa, wah ini luar biasa ini, bisa dapat 5 juta. Telepon ke nomor ini. Saya waktu itu nggak pakai tanya papa mama, saya langsung telepon nomornya. Akhirnya saya itu seperti kebo dicocok jalan ke ATM, saudara ya. Jalan ke ATM untuk mendapatkan uang 5 juta ini, masukkan begini. Saya percaya papa mama saya mendoakan saya. Dan waktu saya masukkan nomor itu, ternyata itu disuruh transfer, saudara. Disuruh transfer, saya bilang, loh ini kan menu transfer, uang untuk transfer. Tapi dia bilang, enggak, kami sudah bekerja sama dengan ATM BCA. Kalau Anda masukkan nomor ini, nomor-nomor kombinasi ini, nanti yang terjadi bukan transfer keluar, tapi uangnya malah masuk. Dan kemudian waktu saya tekan ternyata gagal. Kenapa? Kalau nggak salah disuruh transfer 2 juta, tapi dia nggak ngomong transfer 2 juta. Enggak, dia ngomongnya masukkan kombinasi angka-angka ini. Tapi itu transfer, saudara, ke dia. Puji Tuhan waktu itu uangnya di bank itu sedikit sekali. Jadi disuruh transfer 2 juta, bunyinya apa, saudara? Gagal terus. Nah kemudian dia bilang, orang yang ditelepon itu, oh Pak, ini untuk supaya Bapak bisa dapat uang hadiah ini, Bapak harus taruh uang dulu Pak di bank itu kira-kira 2 juta Pak. Kemudian saya itu tetap seperti kebo dicocok, saudara ya. Akhirnya saya telepon om saya yang di Jalan Astre itu. Om, ini saya dapat hadiah 5 juta tapi harus punya uang di bank 2 juta. Puji Tuhan, om saya waktu itu langsung bilang, Deon, tutup teleponnya, kamu ditipu. Tapi saya masih ngengkel, saudara. Loh enggak, ini bisa dapat 5 juta. Langsung dia mengatakan, enggak, dia sudah, itu kamu ditipu. Gara-gara apa, saudara? Merasa kurang. Orang yang merasa kurang itu gampang kena penipuan. Sebab itu saudara jangan merasa kurang, saudara harus merasa cukup. Amin, saudara. Orang yang merasa cukup itu tidak bakal bisa ditipu, saudara ya. Penipu mau bilang macam-macam, ini penipuan. Kita bisa tahu, bisa celik, bisa tahu, oh ini penipuan. Kita minta pimpinan Tuhan, kita tahu saya tidak mau ditipu. Apapun modelnya penipuan. Hari-hari ini penipuan makin lama makin mengerikan, makin agresif. Tetapi umat Tuhan yang selalu belajar untuk mencukupkan diri, orang itu akan terus cukup, saudara ya. Hari-hari ini katanya saudara hati-hati dengan pinjaman online. Saya nggak tahu, katanya bunganya itu mengerikan sekali. Tapi orang yang bisa cukup, saudara tidak terjebak ke sana kemari. Karena apa? Saya percaya saya cukup. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul dengan keuangan, dengan kebutuhan hidup, kita sama-sama belajar untuk mencukupkan diri. Filipi 4 ayat yang ke-11 berkata begini, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini pelajaran yang luar biasa.
Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan itu tahu dengan betul, dan Tuhan berkata cukup, pasti cukup. Haleluya. Sebab itu kalau kita doa, kita mau sama-sama doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Haleluya. Dan berikutnya bagian yang terakhir tentang diampuni dan mengampuni. Nah, selanjutnya dalam doa Bapa kami itu dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini konteksnya masih sama, saudara. Tiap hari. Artinya apa? Kita diajak untuk memeriksa diri, saudara ya. Kita diajak untuk memeriksa diri kita setiap hari, menyelidiki diri kita itu setiap hari. Seperti siapa? Seperti Daud. Dikatakan dalam Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita mohon ampun itu bukan seperti mantra, Tuhan pokoknya ampuni saya. Loh, diampuni apa? Kalau kita tuh nggak ngerti kita salahnya apa, kita minta ampun, itu dalam tanda kutip percuma, saudara. Karena apa? Dia nggak tahu salahnya. Seringkali saya dan istri kalau mendidik anak-anak, nggak boleh kayak gitu. Ayo saling minta maaf, atau kamu minta maaf ke yang lainnya. Kemudian dia bilang, ya sudah pokoknya minta maaf. Tapi kita nggak puas kalau dia cuma sekedar begitu, saudara. Kita selalu tanya, apa sih salahmu? Seringkali anaknya berkata, ya nggak tahu, pokoknya suruh minta maaf ya minta maaf. Dan kita didik, bukan begitu. Namanya minta maaf itu kamu harus tahu apa kesalahannya, supaya apa? Tidak diulangi lagi. Mengapa kamu harus minta maaf? Karena begini, karena begitu. Jadi kamu tahu, saudara. Kita berdoa tiap hari, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu bukan hanya sekedar, dah pokoknya hari ini saya sudah minta ampun. Minta ampun apa? Memang kadang-kadang ada dosa yang tidak kita sadari. Kita merendahkan diri, Tuhan ampuni kami. Tetapi sebetulnya waktu kita berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, itu kita mau memeriksa diri. Jadi doa Bapak kami itu bukan pokoknya doa cepet-cepet, pokoknya sudah minta ampun, sudah. Minta ampun apa? Nggak tahu, pokoknya minta ampun. Bukan begitu, saudara ya. Tapi kita mau mengambil waktu, kita sembah Tuhan, kita menyelidiki diri kita izinkan Roh Kudus berbicara. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, kita tahu, oh iya, waduh iya saya salah, wah iya saya salah ngomong, atau aduh iya kemarin saya berbohong lagi, atau iya saya mungkin punya motivasi yang salah. Dan kita bisa berkata, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena apa? Kita menyelidiki diri, saudara ya. Orang yang mau menyelidiki diri, orang itu akan semakin disayangi Tuhan. Ayatnya di mana? Amsal 28 ayat 13. Ayatnya bunyi begini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Disayangi siapa? Disayangi Tuhan. Haleluya. Seringkali berdasar pengalaman saya dalam pelayanan, saudara ya, kadang-kadang itu ada orang itu suruh ngaku dosanya sama Tuhan, nggak mau, saudara. Nggak mau berkata, Tuhan ampun Tuhan, saya pernah punya pikiran kotor, atau pikiran saya kotor, atau mungkin saya menipu orang. Dia tuh nggak mau mengatakan itu di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengakuinya itu di hadapan Tuhan, karena dalam hatinya dia merasa malu. Dia merasa apa perlu sih saya itu minta ampun? Kan orang-orang lain juga mengatakan seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, siapa mengakui dan meninggalkannya itu akan disayangi. Saudara perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab. Daud, ketika Daud berdoa, mendoakan seluruh bangsa Israel, Tuhan, dia berkata, ampunilah kami, ampunilah dosa nenek moyang kami, karena gara-gara itu semua kami menyembah berhala. Ampuni kami Tuhan, masih ada patung-patung, masih ada penyembahan-penyembahan berhala. Itu diakui semua. Apakah malu? Malu, saudara ya.
Daud berdoa begitu, Salomo waktu di awal pemerintahnya dia berdoa begitu, Nehemia dia berdoa seperti itu, Esra dia berdoa seperti itu, dia mengakui satu persatu, malu saudara. Tetapi ternyata firman berkata, siapa yang mengakui dan meninggalkannya itu akan disayangi oleh Tuhan. Karena apa? Orang itu dengan penuh kerendahan hati, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Orang itu dengan penuh rendah hati berkata, iya Tuhan, ini salah. Haleluya. Saudara, ketika orang itu mau mengatakan dengan mulutnya, Tuhan ampuni karena ini atau karena itu sebetulnya menolong dia sendiri, saudara. Dia seakan-akan mendeklarasikan di alam rohnya, ini salah. Amin, saudara. Ini salah. Kalau kita tidak pernah mengatakan Tuhan ampuni, misalnya apa, saudara, sembunyikan ikatan-ikatan dosa itu, disembunyikan. Akhirnya apa? Orang itu terus terjebak dalam ikatannya, saudara ya. Mungkin ada yang terjebak dalam ikatan rokok. Kalau di Australia itu yang masalah itu minuman keras, saudara ya. Orang-orang terjebak dalam minuman-minuman keras, alkohol itu murah, saudara ya. Minum-minuman bir, anggur itu bisa terjangkau, sehingga orang kadang-kadang terjebak dengan itu. Kalau orang itu merasa, ya ini tidak apa-apa, padahal keluarganya sudah kacau balau. Tapi kalau orang itu mau mendeklarasikan, Tuhan ampuni Tuhan, kesalahanku, aku terikat dengan ini dosa. Itu akan membantu kita, menolong kita mengakui, meninggalkan, disayangi Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ayat ini tuh saling gandeng, saudara ya, bahwa diampuni dan mengampuni itu gandengan jadi satu. Sehingga orang bertanya, loh kita ini harus mengampuni dulu baru diampuni, atau kita diampuni dulu baru mengampuni? Saudara, itu jadi satu. Tetapi Tuhan berkata, mengapa kita itu bisa mengampuni? Karena kita harus ingat, Tuhan itu sudah lebih dulu mengampuni kita. Haleluya, saudara. Sebab itu kita dimampukan untuk mengampuni orang lain itu dengan segenap hati. Jadi diampuni, mengampuni, diampuni, mengampuni, diampuni, mengampuni itu seperti satu lingkaran. Kalau kita terus sadar, Tuhan sudah mengampuni saya akan mengampuni orang lain. Tuhan menebus saya dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan, kita akan dimampukan mengampuni orang lain. Satu saat dalam Matius 18, Petrus itu tanya pada Tuhan Yesus, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni sesamaku? Dan kita tahu jawabannya 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni tanpa batas, saudara ya. Dan Tuhan itu beri contoh yang luar biasa. Kalau saudara buka di Matius pasal 18, kita tidak baca ayat-ayat itu semua, saudara bisa baca di rumah tentang perumpamaan atau pelajaran tentang pengampunan. Tuhan kemudian bilang, ada orang itu yang hutang itu 10.000 talenta, kemudian dia diampuni, jadi ya. Tetapi kemudian dia bertemu dengan orang lain yang hutangnya itu 100 dinar, dia tidak mau mengampuni. Apa yang terjadi? Tuhan kemudian tuannya itu marah dan berkata, ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Haleluya. Saudara, kita itu dimampukan untuk mengampuni setiap hari, saudara ya, orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Kita tahu kita juga sudah diampuni dan kita menerima pengampunannya Tuhan itu yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap untuk mengampuni dengan segenap hati? Saya bacakan ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ternyata 70 kali 7 kali itu bukan hanya bicara tentang jumlah. Dulu saya merasa ya pokoknya diampuni, minta maaf lagi ya diampuni lagi. Tapi sebenarnya hatinya itu masih, orang Surabaya bilang itu masih mendodok gitu, ya. Masih marah, masih jengkel. Tapi pokoknya minta maaf, ya sudah, kamu minta maaf ya sudah, selesai. Tapi sebenarnya hatinya itu masih dongkol, masih jengkel. Ternyata bukan begitu. Artinya 70 kali 7 kali itu bukan hanya jumlah. Amin, saudara. Tetapi apa? Juga kualitas. Karena angka 7 itu bicara tentang sempurna, saudara.
Bagaimana kualitas pengampunan kita? Matius 18 ayat 35 itu mengatakan mengampuni dengan segenap hati. Hilang semua begitu saudara ya. Apa itu mungkin? Mungkin saudara. Karena apa? Karena Tuhan sendiri berkata kepada kita, dosamu merah seperti kirmisi, tetapi dijadikan apa? Putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Itu namanya pengampunan yang segenap hati. Tuhan itu waktu mengampuni dosa kita, itu dikatakan dosamu merah seperti kirmisi, langsung plus jadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Hutangnya 10.000 talenta, langsung plus hilang saudara. Tidak pakai diincrit-incrit, dihapus sedikit-sedikit. Itu Tuhan bilang diampuni dengan segenap hati. Nah, kemudian ini ada masalah yang lain, itu cuma 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar saudara. Jadi kalau orang itu tadi hutang 10.000 talenta, itu berarti 10.000 dikali 6.000 saudara. Hasilnya adalah 60 juta. 10.000 dikali 6.000, 60 juta dinar saudara. Jadi dia itu sudah diampuni berapa? 60 juta dinar. Kalau dinarnya diganti rupiah ya boleh. 60 juta rupiah hilang, plus hilang saudara ya. Dan kemudian ada orang lain hutangnya berapa? 100 dinar. Dinar diganti rupiah kan tadi boleh. Jadi saudara sudah diampuni 60 juta rupiah. Orang lain itu cuma hutang 100 saudara. Sekarang masih dipakai itu saudara, uang 100 rupiah bisa buat beli apa itu saudara? 100 rupiah. Saya nggak tahu saudara ya. Saudara bayangkan 60 juta rupiah saudara diampuni. Amin. 60 juta rupiah. Artinya apa? Pengampunan Tuhan pada kita itu begitu besar. 60 juta rupiah diampuni plus. Dan Tuhan itu kepingin bilang, setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini, yang paling berat itu setara cuma 100 rupiah. Amin saudara. Lu Tuhan, tetanggaku ini seperti setan, mungkin begitu saudara ya. Itu tetap seperti apa saudara? 100 dinar. Oh Tuhan, saya ditipu Tuhan, ini sangat menyakitkan, ini lebih dari 100 dinar. Tuhan bilang enggak, itu cuma 100 dinar. Itu cuma 100 dinar. Jadi masalah yang kita hadapi itu paling banter cuma 100 rupiah saudara. Padahal Tuhan sudah mengampuni kita 60 juta rupiah. Berarti pengampunan Tuhan itu berlimpah-limpah. Sehingga setiap kali kita menemukan atau mengalami atau menghadapi orang yang menjengkelkan, kalau kita ngerti firman, kita akan bilang sama orang itu, kamu kurang ajar sama aku ya. Tapi enggak apa-apa, kamu cuma 100 rupiah. Aku barusan dapat 60 juta rupiah saudara. Orang itu bingung, loh aku juga mau 60 juta rupiah. Sudah bilang, kamu mau 60 juta rupiah? Datang pada Tuhan Yesus, kamu dapat 60 juta rupiah. Dan semua masalah itu cuma seperti 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah. Bayar parkir aja sekarang 3.000 kalau nggak salah saudara ya, 3.000. 100 itu seakan-akan sudah tidak ada harganya. Jadi 100 rupiah itu seperti saudara mengampuni 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah. Ampuni dengan segenap hatimu saudara ya. Mengampuni setiap hari. Kalau ada yang perlu diampuni, ampunilah saudara. Artinya apa? Doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk memeriksa diri. Doa Bapa kami ini juga mengajari kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, jadi berkat buat mereka. Filemon 1 ayat 16 berkata, ketika kita mengampuni, kita menerima kembali, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba. Dikatakan sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan mau kita semua belajar mengampuni. Sebagai penutup saudara ya, saya berikan satu ilustrasi yang ini, slide berikutnya. Nah, dalam bahasa Inggris saudara ya, dalam bahasa Inggris mengampuni itu bahasa Inggrisnya forgive saudara ya, forgive. Nah, sering kali orang berkata, oh pokoknya forgive itu forget. Nah, sehingga orang berkata itu forget and forgive. Jadi artinya kalau mengampuni itu ya dilupakan. Tapi bukan hanya dilupakan peristiwanya. Oh, kalau peristiwanya ya kita ingat saudara ya, oh ya, aku
apalagi kalau itu mungkin meninggalkan luka di tangan kita atau di hidup kita, kita tahu loh ini gara-gara kamu. Tetapi ini ilustrasi yang bagus. Forgive itu bukan cuma forget, tetapi forgive itu forget and receive. Nah, kalau digabung jadi forgive, saudara ya. FORG itu jadi forgive, kemudian V huruf V sama E itu jadi receive, saudara ya. Jadi maksudnya forgive itu kalau dipecah jadi forget and receive, saudara ya. Jadi mengampuni, melupakan, dan menerima kembali, saudara. Jadi seringkali orang mengatakan, oh pengampunan itu seperti sepatu, harus kanan kiri, mengampuni dan melupakan. Nah, ini ada ilustrasi yang baik, saudara. Sepatunya kanan kiri itu artinya digabung namanya forgive, mengampuni. Tapi mengampuni itu apa? Melupakan dan menerima kembali. Karena ini yang dikatakan Tuhan ketika Filemon itu punya masalah dengan satu orang namanya Onesimus. Onesimus itu dulu kurang ajar, saudara ya. Akhirnya sama Filemon diampuni, ya sudah diampuni. Yang Onesimus sudah masuk penjara kok. Tetapi kemudian Paulus ketemu dengan Onesimus di penjara. Onesimus, kamu ini dari mana? Kamu kenal sama ini, kamu tahu ini. Oh ya, aku tahu Filemon. Loh, kamu kok masuk penjara kenapa? Ya itu gara-gara saya dulu tipu Filemon. Ayo sekarang kamu kembali lagi ke Filemon. Jadi ternyata waktu itu Onesimus itu sudah lepas dari penjara, tapi dia tidak tahu harus kemana. Jadi dia tetap kerja di penjara, dia melayani Paulus di penjara sebagai orang bebas. Padahal dia sebetulnya bebas tapi masih di dalam penjara. Dia karena nggak tahu siapa yang bisa menerimanya. Kemudian Paulus mengirim surat kepada Filemon. Filemon, aku ketemu mantan musuhmu di penjara, namanya Onesimus. Ayo, kamu sekarang terima dia kembali. Ampuni, terima dia kembali, dan terima bukan sebagai budakmu lagi, tetapi menerima sebagai saudara yang kekasih. Ini mengampuni, saudara ya. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, kita siap mengampuni, berarti kita melupakan dan menerima kembali. Maka kita sama-sama percaya Tuhan akan pakai kita jadi berkat, jiwa-jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Karena seringkali orang-orang itu seperti Onesimus, ya, mungkin berbuat salah di gereja atau mungkin berbuat kekeliruan, akhirnya dia pergi, saudara. Dan kemudian dia tidak tahu bisa diterima kembali di mana. Karena apa? Seringkali orang kalau sudah marah ya nggak bisa menerima kembali. Tetapi kita tunjukkan kepada dunia ini, kita ini umatnya Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mengampuni, itu berarti kita melupakan dan kita terima kembali. Mari kita sama-sama tutup. Slide terakhir, kita sama-sama doakan ini, saudara ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ini Tuhan ingatkan setiap hari, saudara ya. Tuhan, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Makanan itu apa? Jasmani, rohani, melakukan kehendak Tuhan, makan firman, juga makan masalah, saudara ya. Kalau ada orang-orang yang menjengkelkan, bilang ini makananku. Amin. Ini pasti Tuhan sudah cukupkan. Saya akan mengampuni cuma 100 rupiah, cuma 100 rupiah, cuma 100 rupiah. Haleluya. Dan Tuhan katakan apa? Biar kita sama-sama jadi anak-anaknya Tuhan, sehingga dunia ini melihat, kok bisa kamu mengampuni? Iya, saya sudah dapat 60 juta. Mengampuni itu cuma 100 rupiah, tidak sulit buat saya. Saya bisa mengampuni, saya bisa melupakan, saya bisa menerima mereka kembali. Karena Tuhan sudah menerima saya juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang terakhir ini, saudara. Kita sama-sama rasakan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saya ajak saudara boleh sama-sama sembah Tuhan. Ketika kita berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan akan menyegarkan setiap kita. Kalau saudara mungkin merasa sedang bergumul dengan keuangan, bergumul dengan kekurangan, katakan dengan imanmu, cukup, ini cukup. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan beri berkat cukup buat saya. Oh haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan
sapa kami, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Lahan hati kami mulai menyembah. Apa yang terjadi saudara? Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Sekali lagi yuk dari awal. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu tercurah, berkat-Mu atas kami. Amin. Sama-sama katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Katakan besar setiap-Mu Tuhan. Amin. Kamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Terima kasih besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita pejamkan mata kita, biar musik yang mengalun. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, biar kita sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Berkat-Mu cukup Tuhan. Dan kami mau terus menyembah Engkau. Ajar kami untuk memuliakan nama-Mu dengan mulut kami, dengan perkataan kami, dengan isi hati kami Tuhan. Kami mau selalu berkata, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau betul, Tuhan Kau tidak pernah salah, Tuhan Kau tidak pernah terlambat. Anugerah-Mu selalu cukup buat kami. Oh haleluya. Karena kami percaya pagi ini Tuhan, kami diingatkan kembali, berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kalau ada saudara yang mengalami pergumulan itu hari-hari ini, mari saudara pejamkan matamu, mulai sembah Tuhan, mulai katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun ini mungkin kelihatannya kurang, tapi menurut Engkau itu cukup. Dan saya mau berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan, karena berkat-Mu selalu baru setiap pagi, cukup hari demi hari. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, selalu baru Tuhan, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi, selalu baru setiap pagi. Amin Tuhan, amin Tuhan. Besar setiamu Tuhan,
kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan, biar kami boleh terus bersyukur, biar kami boleh terus belajar mencukupkan diri akan terhadap segala keadaan, situasi, kondisi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Kami mau selalu memuliakan namamu Tuhan, melalui mulut kami, melalui perkataan kami. Dan kami mau berkata, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau yang akan memberikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, hikmat, urapan, marifat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan berikan itu semua secukupnya buat hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa pagi ini Tuhan, kiranya Engkau yang memetraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang terus mengajari, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus mengajari kami semua, mengingatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat iblis ingin menipu dengan berkata kurang, 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 tetapi kami mau ingat firman-Mu dan kami mau selalu berkata cukup, cukup, cukup. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup buat kami semua. Terima kasih, bahkan kami percaya Tuhan, segala perkara yang Engkau izinkan terjadi akan berubah, mengerjakan kebaikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi ini, Tuhan yang berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan yang urapi lebih lagi, Tuhan yang pakai lebih lagi, juga buat setiap anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang berkati, sertai Tuhan dalam pertumbuhan mereka, biar mereka juga mengalami Engkau, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, kebutuhan kami hari-hari ini, kami mau tetap percaya dan kami mau berseru, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, berkat-Mu cukup hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus perkatakan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Engkau yang berikan kemenangan itu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami kuat, kami mampu, kami menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil kesempatan untuk memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Setiap persembahan, setiap perpuluhan Tuhan yang berkati berlipat kali ganda, kami mau memberi dengan sukacita, dan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga terus berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjalanan gereja GPPS Tropodo ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, dari hari mulanya berdiri sampai hari ini, bahkan sampai Engkau datang kembali. Kami percaya Tuhan yang juga akan terus cukupkan, Tuhan yang akan terus tolong Tuhan, menjadi berkat-Mu di daerah Tropodo dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, gembala sidang, kami semua jemaat-Mu, Tuhan yang pakai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan terima kasih Bapa. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
jumpa di lain kesempatan.